Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Fattahul Alim. Bismillahi ya Fattahul Azim. Toha Rasulil Karim, Toha Rasulil Yatim. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin mala'il a'la ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil qawiyyil matin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-ayah. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya yang sangat-sangat kami harapkan doa dan restunya semata-mata demi suksesnya perjuangan suci, perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus wabil khusus, mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi keluarga beliau, keturunan beliau, putra-putri beliau dengan kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki. Disatukan seluruh murid dan jemaah beliau dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau, sehingga walaupun raga kita telah berbilah, jasad telah berpisah, tetapi langkah perjuangan wa dhuhiran wa batinan tetap menyatu seiring sejalan sesuai dengan perjuangan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rustono sekeluarga yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, keluarga besar Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaran yang ada di Kalinonggo Taruman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Syukur tasyakur kembali di malam yang penuh dengan belian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di malam yang curahan rahman dan rahimnya Allah. Bersama-sama mari kita haturkan kehadiran zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, fadl wa dhahiran wa batinan, menjadikan detik saat ini jantung kita masih berdetak normal, menjadikan detik saat ini nafas kita masih teratur, menjadikan detik saat ini kita masih mampu bergerak dari kediaman kita masing-masing, hadir di tempat yang mubarak dengan satu niat, satu iktikad, yaitu semata-mata demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlainan daerah asal, rumah kita berbeda-beda, alamat berbeda-beda, tetapi disatukan dengan satu niat, disatukan dengan satu angan, satu tekad. Malam ini kita hadir, walaupun rasanya saya ngantuk capek jam-jam segini, biasanya istirahat. Kita ikhlas hadir tentunya dengan tekad yang sama, dengan niat yang sama, bahwa hadirnya kita di sini sebagai wujud rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa butuh kita atas ampunan Allah, rasa butuh kita atas pertolongannya Allah, rasa butuh kita atas hidayah bimbingannya Allah agar langkah kita tidak tersesat, rasa butuh kita atas perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa butuh kita atas pitulungan Allah bagi kita dan keluarga kita, agar kita yang tentunya berasal dari Allah ini mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala angannya menyatu, niat kita sudah menyatu semata-mata demi Engkau ya Allah, dari rumah masing-masing sudah pasang iktikad, sudah pasang niat dan iktikad semata-mata demi Allah, maka yakin ruh rasa kita, hati kita akan menyatu di malam ini dengan iktikadnya guru kita, dengan iktikadnya yang guru kita, dengan iktikadnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata-mata hanyalah demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah hati kita akan tersentuh. Tersentuh dengan apa? Tersentuh dengan pancaran nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tersentuh bergabung dengan frekuensinya Rasulullah, rasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala dari pagi bangun tidur sampai saat ini, dari kita bangun tidur sampai maghrib tadi, kesulitan kita untuk mengingat Allah, kesulitan kita untuk merasakan belian kasih sayang Allah, maka diharapkan di malam ini, di malam yang mubarak ini, hati kita tersambung dengan hatinya Rasulullah, rasa kita tersambung dengan rasanya Rasulullah, sehingga kita mampu merasakan belian kasih dan sayang Allah. Semoga di malam ini
dengan niat iktikad yang ikhlas, niat iktikad yang benar, kita rela hadir ini menjadikan terbuka rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setitik daripada hati ini dibuka oleh Allah, walaupun hanya sebesar lubang jarum. Sebesar lubang jarum mampu kita gunakan untuk mengintip, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mari kita ikrarkan rasa syukur terima kasih kita kepada Allah bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya sholawat. Sehingga jelas terang-terangan baginda Rasul bersabda, sholawat ini sebagai syarat kita diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini sebagai stempel, sholawat ini sebagai SK. Kalau memang kita mengaku umat baginda Rasul Muhammad, tentunya harus bersolawat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita tarik kepada titik awal hadirnya sholawat, redaksi awal turunnya sholawat, redaksi awal keterangan tentang sholawat, fungsi dan makna hakiki daripada sholawat. Maka Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dengan sangat gamblang, sholawat itu adalah kesanggupan. Sholawat ini adalah tanggung jawab. Hakiki sholawat, bihaqi sholawatun Nabi, sholawatul Rasul Muhammad SAW, kesanggupan kita untuk hidup dan mati nereke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat adalah tanggung jawab kita sebagai muslim muslimat, mukmin mukminat. Sebagai umat Rasulullah, bersolawat berarti adalah tanggung jawab untuk setia kepada Rasulullah, setia kepada janji suci kita kepada Allah dan Rasulnya di dalam syahadatain. Sekali syahadatain diikrarkan sampai hembusan nafas terakhir, tetap syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sholawat di akhir zaman menjadi bermacam-macam tampilannya. Ada sholawat lantunan, ada sholawat tulisan. Sholawat yang hakiki wa zahiran wa batinan dilantunkan atau diikrarkan dan juga betul-betul dihadirkan di dalam rasanya mahabbah kepada Rasul, dipraktekkan dalam kehidupannya, istiqomah, sanggup untuk berjuang, sanggup untuk berbenah. Walau kembali kita menyadari al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu banyak salah, manusia itu banyak lalai, tetapi bukti umat Rasulullah, kita sebagai umat Rasulullah ini tak kalah jantung masih berdetak, nafas masih ada, berarti perjuangan belum selesai. Perjuangan belum usai. Perjuangan apa? Untuk berbenah.
berbenah bagaimana hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok tatkala kita masih hidup lebih baik dari hari ini. Amin Allahumma amin. Sholawat itu adalah ruhul jihad, roh perjuangannya Rasulullah. Selama kita masih dibangunkan dari tidur kita, maka maknanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjuang untuk berbenah. Bagaimana hari ini kita lebih taat daripada kemarin, hari ini kita lebih sabar daripada kemarin, hari ini kita lebih baik dalam menjalani hidup daripada kemarin. Kalau kemarin, hari yang kemarin, minggu, bulan, tahun kemarin dipenuhi dengan amarah, maka wujud sholawat kesanggupan untuk berbenah. Maka hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, amarah harus terkendali. Tentunya dibutuhkan pengorbanan dalam perjuangan, dibutuhkan sungguhan. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang setia, umat Rasul yang mengikuti tuntunan baginda Rasulullah fit dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah di depan beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rustono dari Pati sudah memberikan wawasan, pandangan, dan juga sudah memberikan apa yang pernah dinasihatkan, diwasiatkan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Esa, yang tentunya kalimatnya singkat, sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam dan luas. Kurang lebihnya beliau diberikan wasiat untuk berhati-hati dalam menjalani hidup. Berhati-hati dalam menjalani hidup. Maka tentunya hidup yang dimaksud tidaklah hidup yang secara zahir saja, tetapi hidup adalah hidupnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati sebagai wujud ikhtiar dengan landasan tawakal, bahwa kita ini makhluk yang lemah, bahwa kita ini makhluk yang betul-betul tidak punya daya kekuatan kecuali daya kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita tidak akan mungkin mengenal kebenaran tanpa Allah yang mengenalkan kebenaran itu sendiri kepada kita. Kita tidak akan mungkin mampu mengetahui sesuatu tanpa Allah yang mengajarkan sesuatu kepada kita. Dan ini yang harus kita sadari bersama-sama. Maka zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nama dari jamaah kita yang telah didirikan oleh yang guru kita dan juga diteruskan oleh guru kita At-Tadkir Kaliyarin. Hikmah daripada nama Asma At-Tadkir Kaliyarin adalah mengajak kita untuk kembali ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir ini sudah sering kali kita bahas, banyak metodenya. Ada yang zikir dengan memanggil asma Allah, ini namanya zikir jahar, dengan istighosah bersama, dengan zikir yang disuarakan. Ada zikir yang dihitung dengan suara lirih, ini namanya wirid pakai tasbih.
Kalau zikir jahar disuarakan, hikmahnya adalah untuk mencuci jantung kita, mencuci darah kita, membersihkan aliran darah dari segala kebatilan, dari segala dosa dan noda yang mungkin masuk dalam kehidupan kita. Disucikan dengan zikir jahar, zikir yang disuarakan dan dihentakkan. Kemudian yang kedua ada zikir yang namanya wirid. Wirid itu dengan dihitung, ada yang 3.333, 1.111, 4.444. Dihitung dengan alat hitungan namanya tasbih. Dari ujung sampai pangkal tidak pernah putus. Maka zikir wirid ini adalah hikmahnya untuk membersihkan waktu yang telah kita gunakan, untuk membersihkan detik demi detik yang telah kita pakai, membersihkan detak demi detak jantung yang telah kita pakai, umur yang telah kita pakai. Maka dari subuh akan ketemu subuh lagi. Tasbih tidak pernah terputus. Dari ujung ketemu ujung, nyambung dari subuh ketemu subuh lagi. Inilah tasbih kehidupan, mensucikan dosa yang tertoreh, yang hadir, yang membekas di dalam waktu kita. Pagi hari kita nggak bersyukur, mungkin siang hari kita lupa kepada Allah, sore hari kita melakukan kesalahan, dosa yang tercemar memancar di dalam waktu kita, mencemari waktu kita. Maka disucikan dengan wirid. Orang yang ahli wirid itu nanti Rasul akan menjadi warid. Hasil daripada wirid adalah warid. Apa warid? Warid itu adalah hidupnya hati manusia yang tekun dalam wiridnya, sebagaimana disampaikan di depan guru kita, bahwa wirid zikir ini amalan butuh waktu, amalan ini butuh waktu, butuh istiqomah. Orang yang istiqomah dalam wiridnya, mensucikan pagi dengan asma Allah, mensucikan waktu siangnya dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala, maka hatinya yang tertutup akan kembali terbuka, hatinya yang semaput akan kembali sadar, bahkan hatinya yang mati akan kembali hidup. Begitu hati hidup, getaran-getaran kasih sayang Allah bisa ditangkap, sinyal-sinyal Rahman Rahim Allah bisa ditangkap dengan perangkat yang sangat istimewa, yaitu kolbun, hatinya. Bernafaslah paru-parunya, hatinya bersaksi, begitu nikmat indah nafas kehidupan ini darimu ya Allah, alhamdulillah. Menyaksikan alam semesta bersaksi betapa indah ciptaanmu ya Allah. Menyaksikan istri dan anaknya bersaksi, terima kasih ya Allah atas nikmat keluarga ini. Merasakan nikmat makan minum, bersaksi hatinya, ya Allah, alhamdulillah pagi ini Engkau masih mengizinkan aku untuk makan minum, Engkau masih memberikan rizki untuk aku makan dan minum bersama anak dan istriku. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Maka hasil wirid adalah warid. Kalau hati sudah hidup, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hati yang hidup menjadi membentuk pribadi mukmin sejati, sehingga tatkala mendengar asma Allah disebut, tatkala membaca ayat-ayat Allah yang dihantarkan, bergetarlah jiwanya. Ini ciri-ciri hati hidup. Mendengar asma Allah, bergetar hatinya. Mendengar panggilan Allah, tergerak zahir dan batinnya. Sensor kebenaran, sensor kebaikan, sensor ketulusan, keikhlasan, kesabaran dan khuluqul
khuluqul azim, akhlak Rasul senantiasa memancar di dalam ruh dan rasanya, tergerak menjadi ringanlah dia di dalam beribadah dan beramal soleh. Dan tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Dibacakan ayat Allah yang tersurat Al-Quranul Karim, mendengar ayat Allah dilantunkan atau melantunkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah keyakinannya, bertambah kesetiaannya, bertambah bangkit semangat tekad untuk ibadah dan amal soleh. Dan juga tatkala dihambarkan ayat-ayat Allah yang tersirat. Ayat itu adalah bahasa Arab, artinya tanda. Ayat-ayat Allah berarti tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dan terbentang dari timur ke barat, barat ke timur, kemanapun engkau memandang, disitulah wajah Allah. Kemanapun engkau menghadap, disitulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan sebagian tanda-tanda ayat-ayat tentang kebesaran Allah, diciptakannya pasangan hidup dari golongan manusia, dihadirkan istri sebagai pendamping agar hatimu cenderung mawaddah warahmah, kasih sayang. Istri dalam Al-Quran surat Ar-Rum juga termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Diciptakannya gunung-gunung, hamparan lautan, hamparan samudra, itu juga tanda kebesaran Allah. Kulluhum, seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang warid, yang hatinya hidup, kemanapun dia memandang, bertemu dengan siapapun, menyaksikan dan mendengarkan apapun, suara kicau burung, gemercik air, maka akan terhubung. Sensor hatinya otomatis hidup. Hidup apa? Merasakan bahwa semua adalah wujud kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya yang terakhir Rasulullah bersabda dan sudah sering kita bahas, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa dia mengenal jati dirinya, mengenal pribadinya, maka niscaya dia akan mengenal siapa Tuhannya. Maka dari kalimat ini sungguh sangat simpel. Di saat manusia itu mampu mengenali jati dirinya dengan baik dan benar, otomatis dia mengenal akan Tuhannya. Alhamdulillah. Tetapi dalam praktek tidak sesimpel hadis atau lantunan nasihat Rasulullah. Mengenal diri. Maka dari konsep hadis ini yang pertama adalah mengenal diri. Bagaimana kita tetap mengenali diri kita dan kita tidak lupa diri. Bagaimana kita tetap eling lan waspada zikrullah, eling sadar. Dalam bahasa Jawa, sadar punika Jawa. Oh, kaya orang Jawa berarti radong, orang dulur, orang sadar. Orang Jawa kayak cah cilik kok omongane nyangklak, mboten sadar. Berarti ora eling tentang
unggah ungguh toto kromo. Maka mengenal diri kita, senantiasa kita kenali diri kita. Untuk mengenal diri, ngendikane guru kula jenengan sami Al Mukarram Bapak Kiai Joko Nuresa, untuk mengenal diri dibutuhkan kebesaran hati, Pak Bu. Apa kebesaran hati? Lilo legowo, ikhlas bloko suto legowo dumateng ngarsa dalam Allah, mengakui dengan tulus ikhlas bahwa yang pinter niku Gusti, ngakoni yang kuat hanya Allah. Antal hayyu wa anal mayyit, antal ghani wa anal fakir, antal qudus wa anal fani, antal alimu wa anal jahl. Engkau ya Allah zat yang maha hidup, aku ini tidak hidup kalau enggak kau hidupkan. Engkau ya Allah zat yang maha alim dan cerdas, aku ini bodoh tidak tahu apa-apa kecuali apa yang kau beritahu. Engkau ya Allah zat yang maha kaya raya, aku ini miskin tiada berpunya. Engkau ya Allah zat yang maha suci, aku ini nista berlumuran dosa butuh ampunanmu. Ini kesadaran pengenalan diri kita. Menawi ngendikanipun Kanjeng Sunan Kalijaga, langkah awal tiyang ingkang manembah niku kedah ngenal jati diri. Jati diri niki kedah kenal. Hadirin saudaraku rahimakumullah, maka mari kita meraba masuk dalam diri kita, dan mari kita evaluasi mungkin satu hari ini, satu minggu, satu bulan yang telah lampau, bahkan satu tahun. Hari-hari yang menghiasi hari kita, apakah sudah betul-betul jati diri yang benar atau belum? Maka mari kita lebih memperdalam mengenal diri kita. Sabda Rasul, kalau sudah kenal diri akan kenal Tuhan kita. Mari kita kenali diri kita yang sering marah-marah, diri kita yang sering mencaci maki orang lain, yang sering hasut, dendam, iri dengki, buruk sangka, merasa hebat. Ternyata itu bukan jati diri. Itu diri palsu, itu diri amarah, frekuensi dari alam syaitonia. Hari kita yang dilimputi dengan mengejar harta dan benda, lupa sholat, lupa ibadah, lupa zakat, tidak peduli apapun yang terjadi, maka itu bukan jati diri. Itu jati diri yang palsu dari alam jin sufiyah. Setiap saat diisi dengan nafsu syahwat, makan, minum, tidur, kemalasan. Itu bukan diri kita. Itu adalah jati diri palsu dari nafsu lawamah, nafsu hayawan. Maka tatkala itu yang kita ikuti, amarah mengajak kita kepada lautan api, sufiyah mengajak kita kepada kegelapan, lawamah mengajak kita kepada hijab yang sangat tebal, tidak mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari belajar mengenal diri. Setiap saat dan detik bersaksi. Sudah sangat langka di akhir zaman ini, walaupun lantunan dikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku ya Allah, kuntu, keberadaanku ini ya Allah, minal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Astagfirullah. Zikirnya masih itu, Pak. Di mana-mana itu masih diwirid, tetapi hanya sebatas lantunan lisan, sebatas di atas kerongkongannya, tidak mampu masuk dalam samudra minang kalbu, hati nuraninya. Maka kalau itu betul-betul merasuk dalam hatinya, yakin Pak,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tidak hanya dilantunkan, tapi mulai masuk, melewati kerongkongan, masuk di dalam kolbunya, maka akan terpancar ruh daripada istighfar. Kesadaran jati diri akan hadir. Oh, ternyata aku ini lemah ya Allah. Kula niki zalim Gusti. Tiang sak desa niki mboten enten ingkang langkung dolim. Kula paling dolim ya Allah, kula kathah salah. Mboten saged ngitung saking kathahe salah kula ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau itu Pak mancar ruhnya memancar dalam diri kita, maka kita akan menjelma menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang tawadhu, menjadi pribadi yang tidak sombong, tidak adigang adikuno sopo siro sopo ningsun, tetapi menjadi pribadi yang eling lan waspon. Jroning samudra iso dijajaki sepira jerone, tapi jerone atine menungso niku rahasia sir di dalam hati. Tiang ingkang hadir ruh daripada istighfar akan ringan menghormati orang lain. Walaupun dia orang gila sekalipun, dia akan tetap menghargainya. Sebab apa? Dia tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Orang yang hadir ruh istighfarnya, maka dia akan lebih bisa menerima apapun yang dihadirkan oleh Allah. Suatu ketika dia dihina oleh orang lain, difitnah, dicaci maki, dijelekkan, hatinya akan lebih adem, lapang dada. Sebab nopo rumongso mbok menawa yo bener omongane Kang Suto kae, aku ki elek. Wonge ngomong aku ki elek, yo mbok menawa bener. Nak memang bener Gusti, mungkin jenengan ngapura paringono pitulungan supados kula mboten elek, saged dados tiyang ingkang jenengan ridhoni. Alhamdulillah. Tatkala hadir kesenangan, dia pun gak lupa diri Pak. Sebab nopo sadar kalau mau mengenal jati diri, hadir nikmat yang melimpah ruah, hadir ilmu yang tinggi, pangkat derajat yang tinggi, harta yang melimpah, tidak lupa diri. Sebab nopo jati dirinya kenal. Walaupun aku ki S7 lulusan Afrika, oh iya ilmu ki titipane Gusti, dijabut saraf motorik cuwilik teng jero utek, ora iso obah railing. Naudzubillah min. Walaupun sawahku 10 hektar, oh ini adalah titipan Allah. Ini adalah ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Milo hati-hati. Jogo amanah bondo donya niki ngati-ati saestu. Jogo amanah anak lan bojo ngati-ati. Sinaoso anake dados jenderal tidak menjadikan dia membusungkan dada, tidak menjadikan dia lupa diri, sebab dia kenal siapa dirinya. Orang yang mengenal siapa dirinya, maka dia gak akan berubah, istiqomah dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya Pak Bu, manusia yang tidak mengenal jati dirinya, maka dia akan salah dalam berprasangka, salah dalam tingkah dan pola. Sedikit ilmu yang dicapainya, dihadirkan Allah, menjadikan dia merasa paling pinter sejagat raya. Sedikit harta yang dititipkan menjadikan dia jumawa, merasa dia paling hebat satu kecamatan. Ada pangkat sedikit yang dihadirkan, tidaknya bersyukur, tidak bersyukur, bukannya bersyukur memperbanyak kebaikan, tapi merasa dia lebih terhormat daripada orang lain, menjadikan berubah sifat dan watak tabiatnya. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Baik, maka mari kenali jati diri.
Kenapa orang yang mengenal jati diri akan kenal Tuhannya? Secara otomatis kalau kita sadar bahwa kita lemah, maka kita akan tersambung frekuensi yang benar. Ternyata yang kuat Allah, yang kaya Allah, yang alim Allah, yang tidak punya apes Allah, yang didaya Allah. Sesungguhnya aku dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengenal jati diri akan menyadari diri, maka dia akan mengenal Tuhan yang hakiki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat dan detik hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang tidak mengenal jati dirinya, maka dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Na'udzubillah min. Semakin sholat, semakin menghina yang belum sholat. Semakin pintar baca Quran, semakin dia merendahkan orang yang baca Qurannya gradul-gradul. Semakin ngaji, semakin memandang sebelah mata kepada yang tidak ngaji. Ini tersesat hakiki. Na'udzubillah min. Orang yang tidak tersesat, dia tetap mengenal jati diri. Semakin ngaji, semakin dia mawas diri, semakin dia berhati-hati, semakin dia pandai baca Quran, tidak untuk menghukumi orang lain, tetapi Quran dijadikan cerminan atas dirinya sendiri. Sibuk mengukur diri, sudahkah sesuai dengan Al-Quran? Al-Quran innallaha ma'as-sabirin. Tapi seringkali aku tidak sabar, ya Allah. Al-Quran mengajarkan menghormati orang lain, aku sering menghina orang lain, ya Allah. Al-Quran mengajarkan untuk menutupi aib saudaranya, aku ini hobi membongkar aib saudaraku, ya Allah. Yang ada dalam pandanganku menyaksikan orang lain hanyalah keburukannya, ya Allah. Aku kesulitan melihat kebaikan orang lain. Na'udzubillah min. Ini Al-Quran sebagai cerminan pribadi kita sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka semakin ngaji, semakin sholat, semakin ibadah, semakin puasa, semakin lama dihidupkan Allah di muka bumi, maka dia akan semakin tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan semakin mampu meniti jalan kembali kepada Allah. Dulu waktu dia dilahirkan oleh Allah adalah kondisi fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Di usia balita dia masih fitrah. Sebelum balik di antara kurang lebih sebelum umur 15 tahun, dia masih dalam penjagaan, di dalam kinanti, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sirat jalan kembali pun sama, bapak-bapak, ibu-ibu. 15 tahun sebelum kita innalillahi, maka kita harus mampu kembali kepada sebelum balik. 5 tahun sebelum kita dipanggil Allah, maka kita harus mampu kembali dalam kondisi 5 tahun kita dilahirkan oleh Allah. Apa? Tidak pernah bayi atau balita umur 5 tahun ini punya rekayasa, kedengkian, kebencian, niat jahat dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah riang gembira bersyukur kepada Allah. Yang ada adalah kasih sayang. Masih dalam kesucian balita 5 tahun ke bawah, suci. Maka sebelum kita dijabut nyawanya, 5 tahun sebelum dijabut, harus mampu mengembalikan kesucian itu. Walaupun umurnya sampai 65 seandainya, maka umur 60 tahun harus seperti balita. Tidak ada kebencian, tidak ada iri dengki, tidak ada berburuk sangka, tidak ada niat yang buruk kepada saudaranya. Yang ada adalah tulus ikhlas dalam menjalani hidup, menjalani penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tahun sebelum ajal menjemput, maka dia harus mampu mengembalikan ruhnya seperti bayi yang dilahirkan 1 tahun dalam kondisi fitrah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Ini jalan kembali
kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai setahun sebelum kembali justru meningkat kebenciannya, meningkat irinya, meningkat buruk sangkanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka husnul khotimah dan su'ul khotimah itu ngendikane Rasulullah bisa dibaca dari perilaku kita. Apakah kita sering husnudzon ataukah su'udzon? Kalau sukanya su'udzon, na'udzubillah, itu jalan menuju su'ul khotimah. Kalau kita suka husnudzon, maka itu jalan menuju husnul khotimah. Kalau tonggone wong ora tau salat bedino ngene dan lain sebagainya, maka wajib kita berhusnudzon. Belum tentu dia itu, belum tentu seperti itu, belum tentu ke sana. Tetap berhusnudzon artosipun berbaik sangka, karena kita ini tidak diutus, tidak ditugaskan oleh Allah untuk menilai orang lain. Kita itu bukan dihadirkan sebagai hakim bagi orang lain, tetapi kita dihadirkan sebagai penyebar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudaraku rahimakumullah, kenali jati diri, maka kita akan mengenal begitu sempurnanya Allah, begitu agungnya Allah, begitu mulia luhur hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin lama kita hidup semakin tenggelam di dalam sujud keharibaan Allah, semakin hadir pribadi-pribadi ruh istighfar, pribadi yang senantiasa berserah diri, mengabdi, menghamba kepada Allah, dan senantiasa menyebarkan kasih sayang di setiap langkah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudaraku rahimakumullah, maka mari kita lanjutkan dengan sholat berjamaah. Yang batal dipersilakan wudhu, ibu-ibu wudhunya di selatan rumah, bapak-bapak bisa di samping musola atau yang di utara. Sambil menunggu saudara wudhu, mari kita istighosah.